Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun untuk membangkitkan semangat juang. Perlu kalian ketahui bahwa cerita hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang berbentuk sastra prosa lama. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat yang pertama yaitu kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Artinya, kemustahilan itu merupakan hal yang tidak masuk di akal kita. Coba perhatikan contoh yang ada di layar sebelah kanan. Bayi lahir disertai pedang dan panah. Menurut akal manusia, itu tidak mungkin terjadi. Jadi, contoh tersebut merupakan kemustahilan. Nah, perhatikan contoh kedua. Seorang putri keluar dari gendang. Hal itu juga merupakan kemustahilan atau hal yang tidak masuk di akal manusia. Karakteristik hikayat yang kedua yaitu kesaktian tokoh. Kesaktian adalah kepandaian atau kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat gaib atau melampaui kodrat alam atau kekuasaan gaib. Para tokoh yang terdapat dalam hikayat biasanya memiliki kesaktian yang melebihi orang biasa. Coba perhatikan contoh yang ada pada tabel. Kesaktian yang dimiliki tokoh yaitu Syah Peri mampu mengalahkan Garuda. Untuk kutipan teksnya, kalian bisa baca sendiri ya. Karakteristik yang ketiga yaitu anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Jadi, kalian perlu ingat bahwa anonim itu artinya tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Karakteristik hikayat yang keempat yaitu istana sentris. Maksud dari istana sentris adalah hikayat sering bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat seringkali tokohnya adalah raja, pangeran, putri, dan orang terdekat keluarga kerajaan. Adapun ciri hikayat yang kelima yaitu alur berbingkai. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Dalam hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Maksud alur berbingkai adalah di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama, nilai agama. Nilai ini berkaitan dengan pesan-pesan agama yang terkandung dalam suatu cerita hikayat. Nilai agama mengajarkan pembaca untuk selalu patuh dan taat kepada ajaran-ajaran agama, serta menjauhi segala pantangan dan larangannya. Nilai ini mengajak pembaca
untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Pencipta alam. Yang kedua, nilai budaya. Sebagai cerita klasik, hikayat biasanya mengambil latar sasana atau lingkungan zaman dulu lengkap dengan segala budayanya. Biasanya berhubungan cerita kerajaan. Melalui hikayat, kita bisa mengenal seperti apa budaya masa lampau, tempat tokoh-tokoh yang diceritakan tersebut menjalani kehidupannya. Yang ketiga, nilai sosial. Hikayat mengandung cerita yang mengajak para pembacanya untuk menyadari dirinya sebagai makhluk sosial. Ajaran saling tolong-menolong, membantu yang lemah, bersedekah, dan sebagainya banyak diceritakan dalam kisah hikayat. Kita sebagai pembaca diharapkan bisa menyerap semua nilai sosial tersebut. Yang keempat, nilai moral. Sebuah cerita hikayat mengandung banyak ajaran-ajaran moral yang mengajarkan kebaikan kepada para pembacanya. Anjuran untuk berbuat baik, membela kebenaran, pantang berbohong, dan sebagainya banyak ditemukan dalam alur kisah hikayat. Seluruh ajaran moral ini akan tetap relevan sampai kapanpun. Yang kelima, nilai keindahan atau estetika. Hikayat mengandung keindahan dalam kisahnya, baik itu keindahan suasana alamnya maupun keindahan yang menyangkut tokoh-tokohnya. Dengan nilai ini, kita diajarkan untuk mengagumi dan merawat keindahan tersebut. Selanjutnya, nilai pendidikan atau edukasi. Hikayat mengajarkan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan untuk memecahkan segala persoalan hidup. Dalam hikayat, biasanya diceritakan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis teks hikayat. Berikut beberapa jenis hikayat berdasarkan isinya. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, epos India. Epos India merupakan cerita yang berasal dari India, sehingga isi yang ada berdasarkan tempat asalnya. Yang ketiga, cerita dari Jawa. Cerita dari Jawa merupakan cerita yang berkembang dari masyarakat Jawa dan berlatar belakang masyarakat Jawa. Yang keempat, cerita Islam. Cerita Islam merupakan cerita yang berkenaan tentang Islam. Dan yang kelima, cerita berbingkai. Cerita berbingkai merupakan cerita yang di dalamnya mengandung cerita lain. Berikut beberapa jenis hikayat berdasarkan asalnya. Yang pertama, Melayu asli. Yang kedua, pengaruh Jawa. Yang ketiga, pengaruh Hindu. Dan yang keempat, pengaruh Arab Persia. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik kebahasaan hikayat. Ciri-ciri bahasa hikayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, kosakata yang digunakan biasanya bahasa arkais. Yang ketiga, konjungsi cerita hikayat biasanya dimulai dengan kata al-kisah, sebermula, arkian, syahdan, hatta, dan tersebutlah. Yang keempat, cerita hikayat tokoh utama orang ketiga biasanya berisi kehebatan dan kepahlawanan orang ternama. Dan yang keempat,
Gaya bahasa banyak menggunakan majas. Oh iya, kalian harus mengetahui apa sih itu arkais. Nah, arkais menurut KBBI 5 memiliki dua arti. Yang pertama, berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno, atau bisa kita sebut tua. Dan yang kedua, tidak lazim dipakai lagi tentang kata. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kata arkais adalah kata yang sudah kuno atau yang berlaku pada zaman dahulu. Perhatikan tabel yang ada di layar. Kata arkais yang pertama yaitu beroleh. Makna kamusnya adalah mendapat. Kata beroleh sudah jarang dipakai pada zaman sekarang. Begitu pula pada nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 yaitu titah. Makna kamusnya adalah kata perintah. Kata ini juga sudah jarang digunakan pada zaman sekarang. Yang ketiga, buluh. Makna kamusnya adalah tanaman berumpun, berakar serabut, dan lain-lain. Kata ini juga sudah jarang dipakai pada zaman sekarang. Pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah menceritakan kembali hikayat. Ada 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk menceritakan kembali hikayat. Yang pertama, membaca secara berulang-ulang cerita yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam cerita. Yang ketiga, mencatat tempat kejadian dalam cerita. Dan yang keempat, mencatat hal penting dalam cerita. Dan yang terakhir, pastinya kita menulis kembali cerita yang akan diceritakan.